Selamat datang di channel Electional Target Break teman-teman, untuk analisa hari ini ya sampai dengan tanggal 19 Januari hari Jumat besok ini. Penerusan daripada outlook kemarin, kita mulai dulu bahasin untuk indeks dolarnya dari segi time frame 4. Dari segi harga ini sudah mampu lewat 103.00, dari segi time frame 4 pun juga mampu tutup di atasnya 103.00. Nah, tinggal satu kondisi, akankah time frame daily ini nanti harga mampu bertahan di level area 103.00 atau di atasnya. Nah, kalau misalkan itu terjadi, potensi untuk minggu ini untuk indeks dolar akan retest di level area 103.500, batasan maksimal ya antara 103.75 itu kurang lebih. Tetapi kalau misalkan itu nanti harga turun dan mampu tutup di level area resisten yang sebelumnya, potensi harga balik lagi ke level area zona sideways itu berada di antara 102.00 sampai dengan 103.00. Cuman gambaran saya untuk 2 hari ke depan ini, potensi 103.500 ini masih ada potensi untuk indeks dolar menuju ke sana. Selanjutnya dari gold kemarin planning saya adalah sell, sudah dibahas di video sebelumnya, cuman kita lihatin dulu dari segi time frame H1 nya. Dari H1 harga turun dan mampu tutup di bawahnya level yang sebelumnya support itu ada di 2043. Posisi saat ini harga mendekati atau menyentuh level area zona demand, kurang lebih garis tengahnya itu ada di 2033, tetapi harga reject dan mampu posisi saat ini, saat video dibuat ini, itu berada di level area 2039. Referensi saya masih tetap hold sell yang ada di kisaran level area itu. Kemarin saya dapat harga itu di 2051 sebenarnya. Cuman dari segi stop loss saya masih ada di atasnya 2063. Cuman saya ngincerin target yang ada di 2020 sebenarnya. Tetapi karena ini sudah masuk ke level area zona demand, ini sebagian posisi ini saya ada rencana untuk close sebagian posisi, mungkin saya tinggalin sekitar 50% dari total lot yang ada. Stop loss nanti mungkin akan saya majukan ke break even. Tetapi kalau untuk teman-teman yang belum punya posisi, perhatikan level area 2043 itu yang pertama sebagai resisten untuk saat ini. Kemudian ada zona demand kecil, zona supply kecil di tempe mas 1 itu kurang lebih di kisaran harga 2047 sampai dengan 2050. Pantau saja. Cuman kalau mau masuk saat ini no rekom, meskipun target maksimal itu masih ada potensi ke 2020, tapi ini karena sentuhan pertama dari zona demandnya, potensi harga masih reject menguji level 2043 itu yang pertama. Yang kedua adalah 2048, atau psikologis price levelnya itu ada di 2050 sebenarnya. Cuman kalau mau di buy, terus terang saya no rekomendasi, karena dari segi time frame H4 nya pun ini sudah mengidentifikasikan kalau pelan-pelan untuk gold ini turun ke bawah. Jadi wait and see dulu, sabar, jangan buru-buru masuk ke market. Itu yang pertama untuk khusus untuk gold. Yang kedua adalah hati-hati, volatility di gold ini gede banget. Untuk teman-teman yang naruh stop loss di bawah 100 pip, hati-hati, potensi rawan kesabet. Kemudian kalau misalkan hari ini harga mampu menyentuh level area 2033, apalagi zona demand yang ada di 2030 ini break, potensi kemungkinan akan lanjut ke 2020, tetapi dari segi time frame kecil mungkin akan ada sedikit pantulan ke atas. Jadi tetap waspada. Kuncinya itu pantau yang ada di 2043 dan 2050, kurang lebih di situ kalau mau entry ataupun tambahan referensi ya. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Mungkin kalau mau ancang-ancang cari setup sell sedekat mungkin di bawahnya 2050 sih mungkin oke, tetapi dari segi stop loss mungkin bisa taruh di antara 2055 ataupun 2056. Ruang gerak itu sekitar 90 pip. Ini sih sedikit lebih oke ya, karena
dari jarak antara zona supply dan resisten untuk saat ini yang kedua ini juga ada batasan dua level. Mungkin ini oke 90 pip. Sebenarnya amannya adalah di story high yang terjadi di tanggal 15 Januari atau di sini yang kelihatan, bukan di sini. Tetapi di sini ini mungkin lebih oke, cuman jaraknya sih sekitar 125 pip. Jadi fleksibel aja mau taruh yang di atasnya high yang ada di sini atau sedekat mungkin di kisaran area 2055. Kemudian dari segi target, kalau misalkan dia harga mampu terkoreksi ke atas dari segi time frame kecil, kalau mau nargetin yang ada di 2033 ini risk rewardnya juga oke, 130 pip dan batasan maksimal adalah 270 pip di 2020-an. Tetapi kalau misalkan hari ini harga tidak mampu reject ke atas setelah menyentuh level area zona demand di sini, hati-hati di level 2043 mungkin akan ada sedikit pantulan di kisaran area tersebut sebelum harga lanjut ke bawah. Selanjutnya pound sterling USD. Ini kemarin ini ya dari video yang kemarin ini sudah dibahas, hati-hati kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 1.27500, hati-hati potensial harga lanjut ke bawah, retest kembali di level area support yang ada di 1.2625. Posisi saat ini harga masih tertahan di level area tersebut dan zona demand yang bawah ini masih belum di break. 1, 2, 3, 4, 5 kali disentuh. Kemungkinan masih akan ada rejeksi sedikit ke atas sebelum zona demand ini jebol dan harga melanjutkan ke bawah ke level area 1.25500 sampai dengan 1.2525 kurang lebih. Tetapi kalau untuk saat ini, kalau mau ancang-ancang untuk cari stop sell, no recom, ataupun kalau mau buy, ini rawan kesabet karena ini volatility-nya dari segi time frame 4, ini ada 3 candle bearish yang sangat signifikan ke bawah. Jadi waspada, saran saya adalah mungkin bisa diukur dari segi VIP-nya, kalau mau ngambil koreksinya, cari level golden ratio-nya yang ada di 38 sampai dengan 618%-nya baru ancang-ancang untuk cari setup sell. Dari segi stop loss mungkin bisa taruh di atasnya 1.27500 dan batasan maksimal target adalah 1.25500 untuk pound sterling USD. Euro USD statusnya sama, ini breakout dari channelnya. Cuman untuk saat ini harga tertahan di 1.0875. Akankah hari ini mampu tutup di bawahnya area harga tersebut? Tetap waspada, pastikan kalau misalkan dari segi time frame daily ini harga mampu tutup di bawahnya 1.0875 masih ada potensi harga lanjut ke bawah. Zona fresh area zona demand itu ada di 1.0800 mungkin akan diambil sebelum harga lanjut ke atas. Dari segi posisi ini saya masih belum ada entry di, terus terang belum ada entry di Euro USD karena saya masih ada dua posisi di gold sama pound. Tetapi kalau misalkan Euro USD ini harga mampu terkoreksi ke atas dari segi time frame H1-nya, mungkin saya akan ambil ancang-ancang sebagai levelnya adalah 1.0925. Ini mungkin saya akan pantau. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0925 mungkin akan nyusul untuk saya pribadi adalah cari planning untuk setup sell. Tentunya dari segi risikonya itu kurang lebih untuk stop loss kurang lebih sekitar 70 pip kurang lebih ya di atas di kisaran 1.09.800-an kurang lebih untuk stop lossnya di situ. Dari segi targetnya mungkin saya akan targetin di 1.0800-an di sini, mungkin ruang gerak sekitar 115 pip. USD CAD dari segi time frame weekly ini kemarin sudah saya sampaikan, ini sideways dari segi time frame weekly sama monthly-nya. Kalau dilihat dari segi time frame daily ini mungkin sedikit agak jauh juga jaraknya, tetapi lebih jelas kalau kita liatin dari segi time frame weekly. Ini kelihatan banget sideways-nya. Di video minggu awal untuk tahun ini kemarin sudah saya kisi-kisi kalau misalkan mau manfaatin zona sideways-nya dari segi time frame yang besar, ini mungkin level area kurang lebih di 1.32500 sampai dengan 1.31500 ini mungkin oke untuk ancang-ancang swing buy posisi dengan target mungkin ada di TP1 1.35500,
TP2 ada di 1.37600-an kurang lebih, tetapi dari zonanya suplainya ini masih belum dites sama sekali, itu ada di 1.35500. Waspada di sini. Cuman terus terang ini kalau mau buy sekarang telat, karena untuk posisi saya minggu lalu ini baru aja saya cut, terus terang saya cut semua karena saya ada tambahan di pound tadi. Jadi ini saya cut itu kurang lebih di kisaran 1.34800-an. Ini barusan tadi saya cut. Mungkin saya akan wait and see dulu, tetapi saya akan pantau level 1.34500 sampai dengan 1.3375. Mungkin saya akan pantau di situ untuk masuk ke market kembali. Tetapi kalau untuk cari setup sell saya no dulu. Masih ada potensi ini lanjut ke atas tentunya untuk USD. Jadi USD Swiss statusnya sama, harga tidak mampu turun ke bawah. Ini kemarin sih saya masih nungguin mau nambah muatan sebenarnya kalau misalkan harga mampu bergerak bergerak ke bawah mendekati level 0.84500-an. Ternyata harga nggak mampu, justru malah zona supply ini di break dan menyentuh level area zona supply yang kedua sebagai target untuk yang minggu lalu tentunya. Antisipasi aja, mungkin harga akan sideways terlebih dahulu di antara zona resisten yang ada di 0.8625 kurang lebih di sini, dan level area VIP-nya yang ada di 1%-nya jatuhnya kurang lebih di 0.85500 sebelum harga lanjut ke atas. Kalau misalkan mau cari setup buy, ini rawan banget, mending tunggu dulu. Konfirmasi yang jelas baru entry posisi sebenarnya nggak masalah, tetapi kalau mau maksa entry sekarang hati-hati karena ini mepet banget dengan zona supply, rawan sideways di level area 0.8625 sampai dengan 0.85500-an kurang lebih. Ini yang saya khawatirkan, kecuali kalau misalkan harga mampu sedikit ke atas kemudian turun di sini dan zona bekas level area supply yang sebelumnya di sini, yang sekarang ini saatnya posisinya menjadi zona demand kurang lebih di sini, zona demandnya ini lebar banget. Ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari buy kembali dengan target di 0.8700-an. Selanjutnya AUD USD ini sesuai dengan outlook yang kemarin ya. Hati-hati kalau misalkan harga nggak mampu tutup di atasnya 0.6675, potensi yang pertama adalah lanjut di 0.6600. Kalau misalkan penutupan daily ini mampu tutup di bawahnya 0.6600 sebagai psikologis price levelnya, mungkin selanjutnya di sisa minggu ini mungkin akan menuju 0.6550 kurang lebihnya di kisaran area tersebut sebelum harga dari segi time frame kecil itu koreksi ke atas. Jadi tetap waspada. Untuk saat ini no comment untuk entry posisi karena sudah telat. Terakhir adalah USD Yen. USD JPY ini statusnya sama, saya nggak dapat entry posisi, ini hapus saja. Cuman saya kemarin warning potensi untuk USD JPY adalah bergerak ke atas. Batasan maksimal adalah 148.500, tetapi untuk saat ini USD JPY statusnya bergerak di level area zona supply. Tinggal satu kondisi aja, break, koreksi, ambil. Cuman kalau saat ini ancang-ancang cari setup sell, tentunya dari segi time frame H4 ataupun H1 ini ngelawan tren sebenarnya. Jadi tetap waspada. Untuk entry posisi saya no comment. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sudah ada entry posisi di minggu lalu, mungkin di atasnya 144.75 bisa scale out sedikit ataupun taruh stop loss di atasnya break even mungkin lebih oke. Oke, sekian untuk update video ya. Nanti kalau memang ada waktu kita update lebih lanjut. Jangan lupa saran saya adalah tetap jaga money management. Jangan overload, itu yang paling penting. Jaga psikologis. Untuk pemula jangan buru-buru kejar profit, tapi kejarlah konsistensinya sama menambah wawasan ataupun ilmu yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah didapat di dunia trading. Jadi ingat, saran saya jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.